kita dari kelompok 5 akan ngajak kalian buat jalan-jalan sekaligus belajar bareng tentang dunia UMKM. Seperti yang kita tahu, UMKM ini menjadi salah satu hal yang penting bagi perekonomian, terutama dalam perekonomian lokal. Nah, di video kali ini kita akan bahas langsung gimana perjalanan salah satu pelaku UMKM yang jualan makanan khas, yaitu bakso ikan. Siapa sih yang gak suka bakso ikan? Jadi ini tuh bagian dari tugas mata kuliah ekonomi mikro, di mana kita diminta buat langsung terjun ke lapangan dan mengobrol sama pelaku usaha, biar kita nggak cuma belajar teori di kelas, tapi juga bisa tahu realitanya. Kayak gimana sih usaha di jalan setiap hari? Kita bakal bahas dari mulai modal awal, cara mereka promosi usahanya, gimana ngatur operasional, sampai tantangan yang mereka hadapi selama jualan. Seru banget pokoknya. Nah, usaha yang bakal kita kunjungi ini tuh udah berjalan cukup lama dan punya pelanggan yang tetap. Mereka jualan bakso ikan yang katanya rasanya beda dari yang lain. Menunya juga bervariasi dan harganya ramah di kantong. Kita penasaran juga nih, gimana awal mula mereka bisa kepikiran buat buka usaha ini. Terus apa aja suka dukanya selama jalanin bisnis kuliner ini. Pokoknya banyak banget informasi yang bakal kita dapat nanti. Hari ini kita bakal berangkat bareng-bareng dari rumah menuju ke lokasi usahanya. Kebetulan tempatnya nggak terlalu jauh. Nanti kita juga bisa tunjukin gimana usaha tempat jualannya. Siapa tahu teman-teman yang nonton juga jadi pengen mampir atau bahkan terinspirasi buat mulai usaha sendiri. Siapin cemilannya ya, karena bahas bakso ikan bisa bikin lapar. Nah, oke teman-teman, jadi kita sekarang udah siap-siap nih. Barang-barang udah dibawa, alat syuting juga aman, dan semangat. Nah, langsung aja kita jalan ke lokasi. Nah, ini kita udah siap-siap pergi menuju tempat lokasinya. Ini adalah jalan menuju ke tempat lokasinya. Ini enggak terlalu jauh ya teman-teman, ini dekat. Nah teman-teman, kita udah nyampe nih di tempat usahanya. Yuk langsung aja kita samperin pemiliknya. Halo Kak, selamat siang. Sebelumnya mohon maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Kita dari mahasiswa Universitas Majalengka, kebetulan ada tugas kuliah, jadi boleh minta waktunya untuk wawancara. Boleh. Boleh kenalan dulu Kak, nama lengkapnya siapa dan nama usahanya apa ya? Nama saya Kresna Muhammad Agistian, usaha saya di bidang kuliner, nama brandnya babakan.co. Singkatannya itu Abang Bakso Ikan. Sudah sejak kapan Kakak jualan di sini? Kalau di sini baru 2 bulan. Cuman brandnya udah berdiri dari tahun 2021. Apa yang membuat Kakak memilih usaha ini dan buka di tempat lokasi ini? Buka cabang baru. Kenapa buka usaha ini dan kenapa buka di lokasi ini? Ya karena mungkin ini jalannya ya, nemunya di bidang ini gitu ya, di bidang kuliner dan produknya bakso ikan. Terus kalau misalkan di lokasi ini, karena saya di sini dapat investor lah sebutnya, bukan, jadi kepemilikannya itu berdua sama investor. Makasih Kak. Nah, kalau boleh tahu, dulu waktu pertama kali buka warung ini nih, modal awalnya dari mana sih Kak? Dulu ya awalnya itu modalnya dari uang saku kuliah. Uang saku kuliah itu kan dijatah per hari 20.000. Jadi modalnya daripada dibeliin rokok tuh ya. Jadi gimana caranya buat ngasilin apa ya? Beli rokok nambah banyak lah
istilahnya gitu. Jadi modal awalnya tuh cuma 20.000 sih sebenarnya. Modal pakai tabungan sendiri atau ada bantuan dari orang terdekat? Enggak, pakai ini uang kuliah, uang saku kuliah. Uang saku kuliah. Kalau sekarang pengeluaran terbesar biasanya untuk keperluan apa aja? Apa tuh? Kalau sekarang pengeluaran terbesar biasanya untuk keperluan apa aja? Maksudnya keperluan usaha apa pribadi? Usaha. Ya paling bahan baku sih paling besar ya. Kira-kira berapa itu? Bahan baku bisa sebulan tuh 10 sampai 11 jutaan lah buat bahan baku sebulan. Nah kan pastinya kalau mulai bisnis tuh nggak langsung terkenal ya, Iya. nggak langsung laku juga. Nah kalau soal promosinya gimana nih Kak caranya biar usaha ini tuh bisa dikenal banyak orang? Kalau promosi ya saya bikin konten aja sih di Instagram ya. Medianya lewat Instagram, terus ya paling diarahin ke WhatsApp gitu buat pemesanannya. Kira-kira ada strategi khusus biar pelanggan tertarik, misalnya promo, diskon atau paket? Ya paling sih promo udah pasti ya, di tiap usaha selalu ada promo kan ya. Ya paling menarik lainnya kita sekalian nge-branding diri kita aja sih di sosial media. Jadi ada daya tarik bukan ke produknya aja tapi ke kitanya juga. Baik Kak, menurut Kakak apa yang jadi keunggulan antara ciri khas usaha ini dibanding yang lain? Kalau keunggulan produk saya ya belum ada sih bakso ikan yang sama seperti saya, dan ini juga satu-satunya produk bakso ikan yang dimodernin kayak gini tuh. Ya selain zaman ya Kak. Ya sesuai zaman. Kalau untuk kegiatan sehari-hari sendiri di warung ini tuh boleh dong ceritain bagi ke kita. Ya paling kegiatan sehari-hari di sini ya kalau saya sama yang kerja tuh paling beres-beres. Habis beres-beres ya ngelayanin pembeli. Kalau misalkan ada delipan ya kita delivery juga. Kalau misalkan ada yang datang sini buat makan ya sambil foto-foto atau sambil ngapain gitu. Seru juga ya Kak. Kalau biasanya Kakak ini bukanya jam berapa ini? Kalau di sini bukanya dari jam 10 ya, tutupnya sampai jam 9 malam. Jam 9. Biasanya nih kalau lagi ramai, dalam sehari itu bisa habis berapa porsi? Kalau di sini lagi rame itu bisa habis sekitaran 50 ke atas lah, 50 porsi ke atas. Banyak juga ya Kak. Iya. Pernah gak sih ngalamin kendala selama menjalankan usaha ini gitu? Kalau kendala banyak sih teh, ya banyak banget kalau kendala. Yang namanya usaha pasti kan ada naik turunnya. Iya betul. Kendala kalau dari customer itu yang paling sering itu komplainan. Nah itu juga kan satu kendala usaha di Babakan ya. Terus kalau misalkan dari produk ada bahan-bahan yang gak kejual terus basi gitu teh. Banyak lah kendalanya. Entah itu operasional, entah itu di iklan dan segala macam. Nah untuk menghadapi kendala-kendala yang tadi disebutkan sendiri gimana nih caranya? Kalau menghadapi kendala dari customer ya, kalau misalkan komplainan dari produknya tidak sesuai dengan yang dipesan, itu kita ganti dengan porsi yang sama tapi digratiskan, gitu teh. Kendalanya. Sangat menarik ya Kak. Untuk usaha ini tuh Kakak dijalankan sendiri atau ada yang bantuin? Ada kerjanya satu orang. Kalau ada yang bantu biasanya bagi tugasnya gimana? Bagi tugasnya ya bagi rata aja sih paling. Misalkan saya bagian di kedai, yang satunya belanja. Kalau misalkan ada delivery, yang satunya diam di kedai masak, yang satunya delivery gitu. Ada pengalaman seru atau lucu gitu pas waktu kerja sama bareng? Banyak sih. Contohnya kayak apa tuh? Boleh diceritain? Lucu ya. Kalau lucu paling yang kerjanya tuh susah bangun ya. Ya jadi habis kerja habis dagang nih, malamnya tutup, bukannya istirahat malah main tuh. Terus tiba-tiba besoknya waktu jualan tidur, banyak lah. Pokoknya yang kayak gitu itu lucu sih, tapi ngeselin ya. Ya pasti. Harus konsisten ya Kak. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Harapan Kakak untuk usaha ini apa? Pesan dan kesannya? Kalau harapan untuk usaha saya sendiri ke depannya ya semoga lebih maju, lebih baik lagi, dan bisa bertambah lebih banyak lagi cabangnya. Dan bisa memperkerjakan orang-orang yang membutuhkan.
Misal nih Kak, kalau ada anak muda gitu atau mahasiswa yang pengen buka usaha, ada nggak sih sarannya gitu gimana? Kalau saran dari saya ya, yang penting berani sih kalau mau usaha. Jangan kebanyakan mikir lah, yang penting ada ide, eksekusi. Nah, gitu. Tapi kan ada kayak yang suka gimana sih, mau nyoba dulu tapi takut gitu, gak percaya diri gitu. Ya justru itu, Iya. kalau pengen mencoba harus percaya diri. Kan kalau misalkan gak percaya diri, gak bakalan tahu tuh potensi kita tuh seperti apa buat ngejalanin usaha gitu. Jadi yang penting pede aja dulu. Nah, selanjutnya nih, ada kata-kata motivasi gak buat yang baru mulai merintis usaha kayak kakaknya gini? Oke. Kata-katanya paling sih ya, kalau misalkan kita mau mulai sesuatu harus selesaikan dengan tuntas. Dan kalau misalkan ngerasa diri kita insecure nih atau gak pede ya, ngelihat orang lain lebih maju dari kita, berarti ada sesuatu yang gak kita lakukan tapi orang itu lakukan. Misalnya orang lain lebih pintar ya, orang lain berarti kan ada hal waktu luang yang dia gunakan buat membaca atau belajar, sedangkan kita gak ada. Jadi gak usah ngerasa insecure kalau misalkan orang yang lebih pintar, berarti ada sesuatu hal yang gak kita kerjakan gitu. Jadi tetap semangat buat yang mau merintis usaha, dan yang penting percaya diri sih. Kuncinya percaya diri ya Kak ya? Ya, betul. Oke, sekian wawancara dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Akhirnya selesai wawancaranya. Karena kita penasaran sama rasa bakso ikannya, yuk kita cobain. Sekarang kita lagi lihat menunya, sampai bingung nih mau pilih yang mana. Ngeliat menunya aja bikin ngiler. Karena selain menu bakso ikan, ada juga menu yang lain loh, pangyam atau yang biasa dikenal dengan pangsit ayam, bisa disajikan dengan kuah atau kering. Di sini juga bisa sistem prasmanan dan level kepedasannya bisa disesuaikan. Sekarang kita lagi lihat proses pembuatan kuahnya sampai selesai dimasak dan siap disajikan. Nah, makanannya udah jadi nih. Langsung kita review yuk. Menurut kita rasanya enak dan gurih, terutama level kepedasannya nampol banget. Buat kalian yang penasaran bisa langsung ke alamat ini.